Nanti responnya, malas saya cerita sama kamu. Beneran berisik sekali. Sampai malam juga ngerok gitu. Nah, menurut Cenca, overthinking tuh gimana sih? Yang kayak apa sih overthinking gitu? Saya banget ya. Pelajaran hari ini apa gitu ya? Pelajaran hidup hari ini apa gitu? Kayaknya lebih ke yang Enggak negatif-negatif sih, gak tapi sih? iya lebih ke negatifnya sih. Kayak ada pesugihan atau apa gitu. Serem banget. Bantu Di ya. YouTube bantu. suara-suara yang Itu gue juga udah pernah coba. Tidak bisa. suara hujan. Tidak bisa. Kalau bahasanya di otak cowok itu cuma punya satu box. Tapi kalau di otak cewek itu boxnya banyak banget dan itu tuh Cabang-cabang. berhubungan. Oh. Berhubungan. Orangnya nggak udah ketemu. meninggal. Enggak. Kenapa? Ya udah ngapain dipikirin ya kalau gitu ya. Soalnya Tapi kesel nggak sih kalau ditukan-tukanin? Shalom semuanya, welcome back to History, di mana kita akan membahas cerita tentang aku, kamu, dan kita semuanya. Nah, hari ini aku ditemenin sama Cencia, Koriki, dan Celusi. Yeay. yeay. Hore, selesai. Yeay. Bahasnya ya. Apa ini Jelek? Kita ngebahas tentang apa sekarang? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang relate banget sama kita semuanya. Waduh, Relate, yaitu apa, Ceh? Apa ya? Apa ya? Overthinking ya? Overthinking. Overthink. Berpikir yang terlalu lebih gitu ya. Oke. Iya, iya. Oke. Nah, menurut Cenca, overthinking tuh gimana sih? Yang kayak apa sih overthinking gitu? Saya banget ya. Langsung. Overthinking sama dengan Cenca gitu Ya. ya. Pokoknya malam-malam nggak bisa tidur mikirin hari ini tadi udah melakukan apa, ada salah ngomong apa gua hari ini, gua mau minta ampun gak ya sama orang. Melakukan dosa. Iya kayak apa ya gua apa hari ini nyakitin orang ya dari perkataan gua hari ini. Begituan dipikirin ya? Gue pikirin malam-malam loh. Kira-kira hari ini apa ya yang gue lakuin salah? Pelajaran hari ini apa gitu ya? Pelajaran hidup hari ini apa gitu? Kayaknya lebih ke yang Enggak negatif-negatif sih, gak sih? tapi iya lebih ke negatifnya sih kayak gue melakukan salah, apakah perbuatan gue kayak gitu-gitu sih lebih. Iya. Setiap malam pasti berpikir kayak gitu. Itu kayak self Apakah Celusi itu kayak self berpikir seperti itu? reflection gitu nggak sih? Self reflection itu mungkin ya. Iya, Iya. tapi lebih ke Mirroring hari ini apa iya, yang terjadi negatif hari dan ini. merasa jadi nggak enakan Jadi di hati. beban nggak? Jadi Jadi beban. lumayan karena bikin kayak aduh kayaknya gue nggak enak nih. Gak bisa tidur. Bisa jadi. Lumayan bisa jadi sampai kadang mendengarkan kayak di Netflix kan ada kan kayak yang film yang untuk membantu tidur itu pernah saya dengerin tapi tidak bisa. Tidak membantu Di ya. Iya, YouTube membantu. suara-suara Itu gue juga udah pernah coba tidak bisa. suara hujan. Tidak bisa. Gak bisa juga. Nggak bisa itu saya. Iya. Yang lain Sama Ai juga kayak Apakah gitu. Celusi overthinking? Overthink ya juga. tapi Tapi apa? mungkin pernah lewatin masa itu tapi udah lewat sih. Dan itu nggak sering ya. Dalam arti kalau ngerasa kalau memang buat salah, memang lagi bersinggungan dengan orang, baru kayak malamnya atau hari itu mikir ya salah apa ya tadi gue gini gitu. Tapi itu kalau merasa memang singgungan, ada crashnya gitu loh. Kayak misalkan tadinya kita ngobrol jadi nggak ngobrol gitu. Itu kan ada crashnya gitu kan terjadi dan kita lihat itu ada gitu. Tapi kalau baik-baik saja, tidak pikirin sih, nggak sejauh itu. Ini mungkin very overthinking ya. Very overthinking. kalau kadang bisa sampai sebulan 2 bulan itu masih saya pikirin orang yang sama Wow. tapi nggak melakukan apa-apa. Pantesan nggak keluar-keluar Karena ya, orangnya udah nggak Iya. ketemu. Pantesan gak kelar-kelar. Karena orangnya udah nggak ketemu. I Orangnya nggak Udah ketemu. meninggal. Enggak, orangnya udah nggak ketemu lah. Oh. Ngechat gitu enggak, Ceh? Enggak, udah nggak ketemu. Tapi kayaknya kayak nggak enak gitu sama dia kayak oh iya ternyata kayaknya gue melakukan salah. Jadi kalau misalnya gue ketemu lagi itu yang mau gue lakukan. Jadi gue kayak udah pikirin kalau misalnya gue ketemu lagi apa yang harus gue lakukan. Kayak gitu. Tapi ketemu gak, Ceh? Ujungnya? Enggak. Jadi bisa terus dipikirin. Sampai sekarang nih, detik ini juga. Jadi dipikirin aja gak ada actionnya gitu ya? Iya karena nggak ketemu sama orangnya dan nggak mau Nge-reach? nggak mau. Oh. Kenapa? Ya udah ngapain dipikirin ya kalau gitu ya? Soalnya, Namanya overthinking. gitu ya. Oke, lanjut aja cerita Cele. Mungkin Gimana? Ai juga sama sih kayak Cencia. Cuman mungkin Ai bedanya itu puji Tuhannya nggak ketemu sama orang yang nggak akan ketemu lagi gitu ya. Jadi kalau bisa misalnya diselesain. emang ya bisa diselesain langsung kayak pas ketemu langsung nanya konfirmasi lah apa yang Ai overthinking tuh bener gak sih gitu. Tapi ya gitu sih kurang lebih hampir sama kayak Cencia. Emang kalau kalian gimana overthinkingnya? Mungkin coba dari cowok dulu kali kan. Iya. Dari dua cowok Iya. cewek nih. Coba dari cowok. Saya
Saya Tidak ada. overthinkingnya apa ya? Apakah saya bisa sukses nanti? Masa depan ya, Masa depan. Masa depan. Masa depan. Kalau cowok Iya pasti kan? lebih ke pekerjaan biasanya memang. Ya begitu ya. Gila nih lihat angka-angka rumah segini, segini. Makin naik lagi. Iya tiap tahun naik kan, terus vendor-vendor merit segini, waduh mati juga. nih. Ayo ngumpulin sampai Kapan berapa? kekumpulnya begini nih kan? Enggak. Ya lebih kayak gitu sih. Cuman Oh. kalau bersinggungan sama orang nggak dipikirin sih, ngapain dipikirin ya? Oke. Itu overthinking masa depan itu Lebih ke vision. what to do. Iya, ya. what to do, iya. Oke. Iya. Bagus. Jealousy. Iya juga overthinking juga sih, tapi nggak jarang banget sampai malam. Ya itu tadi kalau nggak Oh. crash itu nggak pikirin. Tapi kalau misalkan sampai crash baru pikirin sampai malam. Tapi overthinkingnya gitu. Tadi gue salah apa ya? Apa? Mungkin karena gue gini. Tuh. Jadi yang bercabang. seharusnya Bener-bener. bercabang-cabang yang tadinya Sama-sama. nggak dipikirin jadi dipikirin. Bener-bener. Biasanya kan pernah dengar nggak ada profesor bilang otak cewek dan otak cowok tuh berbeda. Otak cowok tuh silent banget, otak cewek tuh berisik banget. Silent gimana? Otak cowok tuh silent dalam arti kalau bahasanya di otak cowok itu cuma punya satu box. Tapi kalau di otak cewek tuh boxnya banyak banget dan itu tuh Cabang-cabang. berhubungan. Oh. Berhubungan dia. Terlalu Satu dan complicated. lainnya. Jadi makanya cewek itu belum terjadi aja udah dipikirin. Makanya kan cowok-cowok suka bilang, itu kan belum terjadi, lu ngapain pikirin gitu Iya, kan. iya. Ah, iya. Nanti aja, nanti Iya, aja iya, gitu. bener-bener. Karena cewek itu belum udah kotak-kotak dalam setuju. pikiran dia itu saling berhubungan. Jadi sebelum dia mikirin ini, dia pasti mikirin ini, Ya, ini. setuju. Nah, gitu Iya, otaknya iya, iya. cewek. Memang saya mengalami itu sih. Anda, coba gimana Anda? Kalau mau ketemu orang, nanti kalau dia ngomong gini gimana ya? Nanti kalau dia bersikap gini gimana ya? Ya tuh lihat tadi ya nanti gimana? Belum juga dia bersikap kayak begitu. Tapi iya bener sih. Kadang pikiran kita terlalu luas. Karena gue juga pernah ketemu case kayak gitu. Jadi gue udah memikirkan banyak hal. Kayak pas dia ngomong kayak gini, gue kayak, aduh apa yang harus gue lakukan? Terus habis itu pas ketemu, ternyata yang gue pikirkan tidak terjadi gitu maksudnya. Padahal kita udah memikirkan poin A, B, dan C. Kalau misalnya dia tidak setuju apa yang harus gue lakukan. Kalau misalnya setuju apa yang harus gue lakukan, kayak itu udah gue pikirin semua. Tapi pas datang dia gak berkomen apa-apa. Udah selesai. Terus kayak yang gue pikirin Buat sia-sia, apa ya? tidak ada gitu. Mungkin Kayak kenapa gitu ya. mungkin lebih ke ini gak sih, kayak mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk gitu. Makanya jadi kayak ini dipikirin, ini dipikirin. Iya, Jadi karena kalau nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba di sana nggak bisa jawab atau apa kan kayak berasanya kitanya jadi kayak kurang siap atau Iya. gimana gitu kan Heeh. untuk mempersiapkan diri. Nggak tahu. Ya itu, karena memang otak cewek tuh seberisik itu. Hmm, Kayak gitu. bahasanya kalau otak cowok mungkin lagunya himne gitu ya yang tenang. Kalau otak cewek lagunya lagu rock. Ya lagu rock. berisik kali. Beneran berisik kali. Sampai malam juga ngerok gitu. karena kayaknya nggak tahu lah ya, tapi itu menurut profesor yang melakukan penelitian dari sananya udah kayak gitu. Maksudnya memang Defaultnya udah begitu ya? iya sudah kayak gitu. Jadi makanya mungkin kebanyakan cewek itu memang lebih overthinking daripada cowok. Gitu. Tapi pasti cowok ada nggak sih yang overthinking? Overthinking Pasti juga, ada sih. tapi maksudnya tingginya lebih itu what to do. Untuk nyampe ke situ Hmm. gimana ya caranya? Aduh, kerjaan gue harus double dong. Atau Iya, mungkin iya. gue harus tanam saham di mana supaya gue kalau tidur pun gue dapat duit gitu. Iya, iya, mungkin Lebih ke situ kayak sih. gitu daripada kalau cewek tuh lebih ini. feeling ya. Iya, lebih Feeling ya, feelingnya. feelingnya banyak ya. Berisik banget otaknya. Tapi jujur Feelingnya. saya juga ini sih mikir kayak tentang karir gitu kali ya. Kayak Ai kan masih kuliah, terus masih panjang lah gitu kuliah, terus harus mikirin bertanding dengan skripsi nantinya gitu kan, terus baru kerja. Itu Waduh. kayak Ai juga mikirin kayak, duh bisa gak ya kuliahnya kelar, apalagi kayak Ai tuh pengen bisa di luar negeri, ke luar negeri gitu kan kuliah. Terus kayak, aduh bahasa Inggris saya masih kurang gitu kan, terus kayak bisa gak ya? Tapi kayak kebanyakan tuh ya udah bisa gak ya, tapi gak dijalan-jalanin gitu. Gimana mau bisa kan, padahal gak dijalanin gitu. Iya, iya. Bisa kok, yang penting fokus. Bisa kok. Terima kasih ya. Jawab ya. Iya. Saya ini contoh nggak bisanya, saya nggak Waduh. fokus saya. Skripsi nggak kelar-kelar. Dari curhat ya. Udah semester berapa ini ya? Bisa. Bisa ya. Bisa kok. Asal fokus. Ya, asal fokus, bener. Kita yang jadi kita, jadi balikin. Jadi kita balikin.
Kacau. Ya nunggu berapa semester lagi kali ya. Kacau. Tapi kadang Ai juga nggak ada konflik sama orang, bukan karena masa depan, bisa overthinking juga. Contohnya kayak misalnya Ai nge-host gitu di Elevate. Terus malam-malamnya Ai mikir kayak tadi gue Tapi harusnya bagus lebih lah baik ya. kayak gini deh. Kayak harusnya tadi gue ngomongnya ini deh. Walaupun cuma satu kata doang gitu. Kayak kenapa ya gitu. Apa perfeksionis? Oh, jadi Perfeksionis. udah overthinking perfeksionis lagi. Aduh, Hai. aduh. Combo. Otaknya berisik Untung banget saya nggak kayaknya. perfeksionis. Tidaknya berkurang. Tidurnya nyenyak gak sih kayak gitu? Enggak bisa tidur. Pertanyaannya benar sih. Tidur aja nggak bisa. Realistis, tapi realistis gitu. Tidurnya nyenyak gak sih kayak gitu? Nggak bisa tidur katanya. Nggak bisa Bisa tidur. Oh, iya. Kayak Ai kalau mau tidur Saya- tuh harus merem nunggu 1 jam 2 jam baru bisa tidur. Kalau tidur pasti memang mesti merem Kebangun-bangun sih. nggak? Iya. Kebangun-bangun. Iya. Saya nggak mikirin apa-apa ya kebangun-bangun apalagi. Anda kenapa kebangun-bangun? Kagak mikir apa-apa. Kagak tahu Enggak kebangun. tahu. Ada yang gangguin Ada yang kali. bangunin. Seru banget. Aduh kacau. Iya, tapi memang overthink itu mungkin ada positifnya. Kayak yang mungkin positifnya mungkin satu sisi kayak Encia kayak memikirkan kemungkinan yang akan Iya, terjadi. prepare for the worst. Iya, betul. Jadi once kalau memang ada sesuatu yang Beneran terjadi beneran udah terjadi, siap. kita udah ready apa yang harus kita lakukan gitu. Hmm. Ya sih? Ya walaupun biasanya 90% nggak kejadian nih. Iya. Dari yang Ini gua korbannya selalu- ya kayaknya ya. Tapi bener Biasanya sih. bagian tuh Tapi kan. bener sih. Tuh kan? Tuh kan? Tapi kesel gak sih kalau ditukan-tukanin? Iya. Rasanya jadi kayak harusnya nggak usah ngomong-ngomong tadi gitu kan. Ngomong gua. Itu gaslighting salah satu Oh, gaslighting ya. Tonton ya. dicek. Gaslighting juga gitu. Bukan gaslighting, saya hanya mengkonfirmasi apa yang Anda pikirkan belum tentu terjadi. Iya. Kan? Kan? Udah dibilang. I told you. Nanti responnya, malas saya cerita sama kamu. Iya. Kayaknya hari ini sesinya curhat by Ricky. Aduh. Iya, memang kayaknya semua cewek kayak gitu ya. Rata-rata, tapi nggak semua lah ya. Tapi semua yang di sini kebetulan gitu ya. Hmm. Jadi semua. Di sini. Oke. Nah, terus kalau menurut Encia, kalau misalkan overthinknya itu udah berlebihan banget nih, Heeh. hal terburuk apa yang bikin, maksudnya yang terjadi gitu waktu Encia overthink? Deg-degan. Oh, sampai ke fisik berarti? Iya, ya? lumayan deg-degan. Jadi kalau misalnya overthinking, apalagi kalau misalnya pekerjaan misalnya sampai overthinking kayak misalnya disuruh apa gitu kan, Udah overthinking bikin takut gitu ya. iya sampai takutnya itu sampai benar-benar nggak berani ngomong. Jadi sebelum waktu mau misalnya presentasi ya, misalnya mau ngomong gitu kan, nggak mau ngomong sama manajernya. Jadi udah diem aja. Takut kalau misalnya dia nanti ada komen sesuatu atau apa kayak gitu. Jadi mendingan udah diem aja sampai nanti udah selesai baru ada masukan udah di situ. Jadi jangan sampai ada masukan dulu bikin kita jadi ngedown pas presentasi jadinya makin ngedown. Jadi diam dulu aja, udah pokoknya tenangin diri dulu aja kayak gitu. Biasanya sampai ya sih parahnya itu biasanya sampai deg-degan sih. sampai deg-degan tuh terparah ya. Kalau Cele selain nggak bisa tidur, Yang ada di pikiran, nggak bisa tidur. Apa tapi ya? kesel gak sih? Ih, gue ngapain sih overthinking? Gue jadi gak bisa tidur. Gitu. Jujur iya. Iya sih. Kayak Bener ya. kayak ini gue kenapa tiba-tiba bisa mikirin ini ya? Dari mana ya? Kayak awalnya kenapa tiba-tiba bisa mikir ke sini? Terus kayak abis itu ngomong lagi ke diri sendiri. Oke, habisnya nggak usah mikir, kosongin isi kepala gitu. Terus abis itu 5 detik kemudian tiba-tiba mikir yang lain. Terus itu cycle-nya gitu terus pokoknya. Tapi kenapa ya? Kenapa ya? Kalau dia bilang kayak kosongin pikiran, tapi enggak 5 detik kemudian. Meditasi deh, coba meditasi. Meditasi. Bener sih. Iya, meditasi. Pernah? Hah? Pernah? Pernah meditasi. Gimana? Karena apa? Karena apa meditasi? Karena apa? Karena dulu itu sebuah ritual. Oh, gimana ya? Gimana coba jelaskan ya? Ritual gimana tuh? Ritual memulai hari? Enggak dulu waktu Ada pesugihan atau apa gitu? Serem banget. enggak dulu waktu di sebelah ada Wih. acara meditasinya. Oh, gitu. Iya. gitu.
Tenang kok, meditasi enak. Oh gitu. Apa yang dipikirin? Gak ada, kosong aja. Gimana caranya kita kayak Nanyanya jangan mikirin, jangan mikirin, jangan mikirin. Karena kosong adalah isi. Kosong adalah isi, kosong ada isi. Ada isi, kosong isi. itu kayak mengkomprehensif diri. Ngedoktrin diri sendiri ya. Iya, maaf. Iya. Tapi mungkin memang meditasi bisa membantu. Tapi banyak penelitian sih kayak gitu Iya. sih. Ini yang lagi sering live di TikTok tuh yang apa? Singing bowl. Nah, Waduh, apa tuh? meditasinya Nggak pakai tahu. itu. Yang tung. Oh, Yang kayak akuarium ikan bola itu. Bowl itu jadi kan tenang itu beneran. Jadi kayak gong ya. Ya, Suara yang di gong. bawah-bawah Mbak Rara itu. Oh, iya. Tung, dia puter-puter. ya tahu-tahu lagi. Ah, Oh. Iya. Itu buat Itu menenangkan juga. menenangkan. Makanya di YouTube tuh ada Di YouTube ada apa-apa aja sih. enggak, maksudnya Banyak. Yang ada sound untuk Tidur. yang memang Ya, saya udah yang dengerin katanya sejam, ampuh nggak bisa banget. Enggak sejam. Enggak saya sejam. dengerin sejam nggak tidur. Dia cuma Malah makin Iya. dia cuma 8 menit, Dok. Cuma 8 menit katanya ini paling ampuh buat tidur gitu. Katanya ya. Kalau saya sih tidur aja. Tapi Ai kemarin ini sempat ada tugas disuruh konseling gitu kan. Terus habis itu Ai konseling, salah satu, pokoknya banyak yang dikonselingin. Terus salah satu masalahnya itu kan tentang tidur. Terus emang psikolog Ai itu bilang kayak coba meditasi, bener. Terus abis itu Ai nanya dong, karena kan saya tidak pernah bermeditasi. Terus kayak maksudnya meditasi yang kayak gimana ya kak gitu. Terus kayak dikasih tahu kayak meditasi itu ada langkah-langkahnya. Terus yang dikasih ke Ai itu yang kayak itu boleh tidur, boleh duduk. Itu dia kayak tarik nafas. Terus kayak ada juga kasih afirmasi positif ke diri sendiri. Kayak bener-bener sambil dengerin emang yang lagu meditasi ada dikasih dari psikolognya gitu kan. Jadi kayak ya bener juga sih belum saya lakukan ya itu PR ya. Iya. Bisa ya menenangkan. Saya pernah lihat di di YouTube artis siapa sih itu namanya? Marsyanda ya? Marsyanda yang dia punya ruangan khusus sendiri buat dia meditasi di sana. Terus isinya ya singing bowl itu. Oh. Karena kan memang si Marsyanda kan kalau nggak salah memang Bipolar ya? punya Iya. memang punya. Iya, tapi teman-teman yang dibawa ke situ semuanya ampuh katanya. Oh, wow. Apa metode itu? Daftar kali Ceh? Daftar. Daftar. Aku boleh nggak daftar di dalam jalur Kristus saja? Puji Tuhan. Masih ada di jalan yang benar. Doa tiap malam ya, menenangkan diri. Itu salah satu caranya bukan? Bisa Iya. juga. Bisa juga. Ya sebenarnya memang overthink itu kan karena kita tidak ingin something bad happen gitu nggak sih? Kayak kita biasanya ingin sesuatu baik-baik saja, kita pengen ini dan tapi somehow ya namanya juga overthink gitu kan. Berpikirnya kelebihan jadi kemana-mana gitu loh. Yang tadinya ya nggak harus dipikirin sih memang, karena memang tidak ada apa-apa gitu. Cuman ya namanya overthink kita nggak bisa memaksa gitu loh. Itu kayak memang ting-ting-ting aja di sini. Ting kayak chat di WhatsApp gitu loh, ting gitu kan. Iya, jadi kan dia muncul tuh dalam pikiran kita begitu aja. Pernah satu kali saking overthinknya itu sampai anxiety. Baru tahu selama ini dengar cerita teman curhat tentang dia anxiety, kita tahu nih, tapi kita nggak tahu rasanya kan karena kita nggak ngalamin. Tapi pada saat itu, baru tahu ternyata ini anxiety. Tidak enak. Apa itu Jay maksudnya kayak gimana? Kayak gimana? Seperti terkurung. Iya, bukan terkurung doang. Itu benar-benar kayak kita tuh dihimpit di tempat sempit dan gelap. Dan itu tuh muncul benar-benar kayak nanti lu bakalan ada kayak gini. Akan terjadi kayak gini. Terus kayak semua kemungkinan terburuk yang kita pernah pikirkan tuh kayak muncul. Menghimpit gitu loh. Kayak sampai nangis gitu tuh. Kayak sebenarnya tidak ada apa-apa. Dan itu jam 4 pagi. Wow. Nggak bisa tidur semalaman itu, nggak bisa tidur sampai jam 5 tuh bener-bener bukan karena anxiety-nya. Gak tau kenapa matanya tuh bener-bener terbuka. Melek aja ya? Melek banget gitu loh, kayak orang bener-bener sadar pada saat posisi dia bener-bener lagi fit gitu. Kayak apa sih gitu, udah nggak bisa tidur, terus pikiran gitu, terus tiba-tiba datang anxiety. Enak banget ini. Mau doa, udah doa tapi ya namanya kayak gitu kan kurang yakin jadi doanya ya. mungkin ya. Inspirasinya sih begitu ya. Kalau yakin kan lewat dong harusnya. Iya benar Iya. aja sekarang. Coba tanya dan pendapatnya yang nggak overthinking nih. Kok bisa gitu nggak Doanya overthinking? kuat. Doanya kuat, Apa yang dilakukan? apa yang bikin Anda yakin? Saya lebih bodo amat aja.
Jalanin aja dulu. Nah, iya tapi kan gitu, kita nggak kayak itu enggak apa ya, enggak memaksakan itu ada, tapi itu memang sedatangnya gitu loh, maksudnya sedatang-datangnya dia gitu, jadi enggak tanpa kita apa, dia datang sendiri dan baru kayak realize, oh ternyata anxiety itu sangat amat gak enak ya. Jadi begitu temen cerita lagi soal dia anxiety kayak bener, iya bener-bener gue paham sih apa yang lo alamin gitu kan, bener-bener tahu karena gue juga ngalamin waktu itu gitu. Jadi bisa ngerasain gitu kan. Tapi mungkin salah satunya kalau kita bisa lakukan selain meditasi dan berdoa, menurut aku satu sisi lainnya coba dibaca buku. Kalau nggak suka baca buku mungkin lakukan hobi baru gitu. Baca Alkitab. Itu nggak boleh. Itu bagus sih, Itu bagus juga itu sih. harus. Itu harus. Siapa tahu ada yang overthinking gara-gara nggak baca kan, jadi kita ingetin baca Alkitab. Overthinking gak baca Alkitab? Pernah gak? Pernah. Aduh gak baca lagi hari ini nih. Aduh. Ini gak bisa relate lagi. Aduh. Ya overthink apa? Kalau orang overthink apa juga overthink. Iya benar juga sih. Hal kecil juga dipikirin. Iya betul. Biar kata semut kita senggol juga overthink. Aduh kasihan itu dia punya emak gak ya dia? Dia anak siapa ya? Itu jangan-jangan dia ratunya. Alah. Overthink. Tapi bener sih. Kalau saya udah saya bunuh, saya lihat ini kakinya gini. Psikopat kan nanya. Nah, kan jadi penasaran, ini lebih mikirin ini struktur tubuhnya begini. Oh my Itu god. termasuk overthink atau kepo? Ini agak kepo. Saya agak tersindir sih. Saya pernah nangis gara-gara ngebunuh laron. Gimana maksudnya coba? Kayak gara-gara kayak laronnya tuh ada di kaki Ai gitu kan. Terus refleks dong, kayak ada gerak-gerak langsung begini. Terus habis itu laronnya nggak tahu kayak masih gerak-gerak dikit gitu kan. Terus kayak Ai Sakaratul maut ngerasa bersalah. Terus ya udah akhirnya Ai bikin apa sih kalau pas SD tuh yang kayak topi suster gitu. Terus Ai taruh laronnya di situ. Terus digituin ke laut. Sampai Enggak. jumpa laronku. Tegot. Oh kegot. Susah ya. Terus Ai kasih air gara-gara kayak at least saya merasa bersalah jadi saya kasih Anda minum, saya kasih air. Apa yang dilakukan sama bocah ini? Orang lihat dengan aneh. Sakaratul maut kesedek lagi. Laron hidupnya bukan di air. Makanya kenapa ya? Aduh, coba ya Oke. agak Untuk dilewatkan saja. Gimana kalau lagi jalan naik motor ketabrak tikus kan, lihat dia geter-geter dulu gitu. Ih. Udah, kita skip saja ya. itu susah. ya coba. Tapi kalau dalam kekristenan sendiri, kalau kalian pernah overthink tentang kekristenan nggak? Kayak tentang keyakinan kalian gitu. Contohnya gimana tuh, Cek? Gimana ya contohnya? Bisa kayak misalkan, gue udah melakukan hal-hal baik dalam hidup gue nih gitu kan. Terus misalkan, tapi kok kenapa hal buruk selalu terjadi dalam hidup gue ya? Itu berarti hitung-hitungan hal baik. Hal baik itu nggak boleh dihitung-hitung. Aku mau Siap suhu. Siap suhu. Afirmasi. Meditasi dulu aja apa? Meditasi. Hal baik nggak boleh dihitung-hitung. Namanya juga overthink. Iya begitu. Overthinking tentang kekristenan. Pernah gak? Pernah sih. Apa-apa? Aduh nanti pembahasannya ini. Gak apa-apa, kita punya editor. Gak apa-apa, kita punya Kita suhu punya di sini. editor. Iya, kita punya editor. Janganlah. Jangan di-spill ya. Udah telanjur, nggak bisa udah telanjur Gak ini. bisa, Nggak bisa, udah telanjur. bilang ada soalnya. Atau yang lain mengalami juga. Ini sih. Pernah kayak waktu itu pernah nanya juga ke Celusi. Oh, apa tuh? Kenapa kita harus membawa orang ke Kristen? Kenapa? Padahal semua agama punya ajarannya masing-masing, semua agama punya ajaran yang baik, tapi kenapa kita itu harus membawa mereka ke Kristen? Itu waktu itu pernah juga aku pernah nanyain ke Chelsea waktu itu. Ya karena itu Itulah amanat terakhir. Amanatnya kita yang harus kita jalankan. Amanat terakhir Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan Semua bangsa muridnya. Iya. Ya sama deh kayaknya. Terus habis itu yang aku inget banget dari Chelsea bilang yang tentang
kayak Tuhan itu memberikan kebaikan ke semua orang, kayak Tuhan memberikan hujan hujan itu pasti bisa dirasakan oleh semua orang kok, nggak ngomong di agama ini, tapi hujan itu Tuhan kasih untuk ke semua orang gitu. Waktu itu Chelsea bilang kayak gitu. Tapi balik lagi yang tadi amanat agung itu ya, itu benar-benar sampai overthink, kenapa sih harus gitu kan, kenapa kita harus selalu kita ditanemin harus membawa orang untuk ke jalan Kristus gitu. Itu sih yang selalu waktu itu overthinking ya. Sekarang gitu masih? Puji Tuhan udah diselamatkan oleh Ibu Lucy. Diselamatkan. Saya pernah overthinking soal kekristenan itu tentang karena ada yang pernah nanya sama Ai, orang tua banget nanya sama Ai gini. Dia non-Kris ya. Dia bilang, kalau menurut aku Tuhan itu tidak adil. Gitu. Ini menarik ini. Dia bilang Langsung berubah posisi duduknya ya. Langsung di stage ya. dia nanya, menurut kamu Tuhan itu adil apa enggak? Menurut saya Tuhan itu adil. Kalau dia adil, kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang cantik, kenapa ada orang jelek, kenapa ada yang cacat, kenapa ada yang nggak cacat? Yang template ini. Iya. Dan dia ngerasa kalau memang Tuhan adil, harusnya bumi ini sejahtera gitu. Terus aku bilang dong, aku kasih jawaban template juga. Ya karena dengan adanya, bahasanya gini, ada baik dan buruk dong. Ada jahat dan baik, ada benar dan salah gitu kan. Ada hitam dan putih gitu. Untuk kita belajar bahwa hidup itu harus seimbang. Kita bisa belajar dari yang lebih baik atau kita bisa belajar dari yang buruk. Ibarat kata gini, kalau semua orang cantik, kalau semua orang kaya, kalau semua orang miskin, kalau semua orang itu dipukul rata lah bahasanya gitu kan. Gak ada kesetaraan sosial, kesenjangan sosial, gak ada apa gitu. Menurut aku hidup itu flat Boring. ya. Kayak, Boring ya? iya. I know you know gitu dan dia tetap ngelak gitu. Menurut saya dengan jawaban kamu, saya dapat jawaban bahwa Tuhan tetap tidak adil gitu kan. Aku bilang gini, kalau gitu saya boleh jawab, saya bukan Tuhan. Gitu. Kalau misalkan mau nanya, Tuhan kenapa kamu ciptakan dia sini? Tanya dia. Gitu. Tanya Tuhan yang kamu sembah kan. Kenapa dia tidak adil gitu. Tapi buat aku Tuhan tuh udah seadil-adilnya. Gitu. Kalau dia tidak adil, dia tidak jadi Tuhan menurut aku. Dia jadi penguasa. Mau pukul semua orang susah. Semua orang kaya. Nah terus yang kaya mau jadi lebih kaya? Enggak dong. Justru yang susah mau jadi lebih kaya kan. Kalau kaya mau lebih kaya namanya tamak. Ya kan? Benar-benar. Ya itu. Itu bikin overthink juga sih setelah jawab dia kan. Bener gak ya jawabannya? Iya karena gini, Tuhan saya percaya sih Anda adil gitu kan. Tapi dia kasih satu jawaban yang agak lupa juga sih dia jawab apa. Yang bikin itu jadi kayak nanya juga gitu. Meragukan sendiri jadinya ya? Hah? Jadi meragukan sendiri juga? Meragukan tapi nggak sampai kayak gimana gitu loh. Cuman sepintas. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu udah sangat adil gitu. Tetap aja percaya karena ya dia Tuhan. Dia bisa berlaku dia percaya yang namanya Tuhan tuh nggak mungkin cacat. Dia tuh sempurna adanya gitu loh. Jadi dia mau berbuat apa, ya itulah dia gitu. Ya, itulah kehendaknya dia dan saya percaya kan semua kehendak dia itu baik adanya gitu. Dan kita ada di sini itu hanya untuk melakukan apa yang menjadi bagian dari karya indahnya dia gitu. Dan kalau kita perlu nanya, kenapa dia ciptakan aku di keluarga ini, kenapa dia ciptakan aku sesusah ini dan lain sebagainya gitu kan. Menurut aku itu pertanyaan egoismu saja yang tidak menerima keadaanmu gitu. Kalau misalkan kamu mau lebih hebat, ya belajar. Kalau kamu mau lebih kaya, ya kerja. Gitu kan. Jadi ya itulah. Iya, semua orang punya porsinya masing-masing ya. Tuhan udah kasih kita porsi masing-masing yang kira-kira mampu untuk kita iniin lah ya, untuk kita jalanin gitu kan. Jadi setiap orang pasti punya
itunya masing-masing. Dan mungkin tadi berkaitan yang Chelsea bilang kalau misalnya mau kaya kerja gitu ya kan balik lagi kayak kita dikasih kehendak bebas gitu kan. Kalau misalnya kitanya malas dan kita menuruti malas terus kita protes kenapa sih tidak kaya tapi dia kaya, ya realistis aja gitu ya. Anda ngapain gitu kan selama ini. Ya meskipun cara kaya banyak macamnya juga ya. Betul. Ada Tolak ukur masing-masing. Iya. Betul. Jadi tetaplah jadi manusia yang Bijaksana. Saya juga pernah overthinking itu sih, kayak tentang kalau kenapa nggak semua orang, mungkin saya menjadi orang tuanya yang nanya kali ya, kayak kenapa nggak semua orang tuh status ekonominya sama, lahir di keluarga yang sama dan lain sebagainya. Kenapa? Terus, apa yang kamu pikirin? Kenapa harus yang sama? terpikir tuh ya itu kayak kalau misalnya bayangin semua orang jadi petani atau kayak misalnya semua orang kaya, terus nanti yang kerja di tempatnya itu siapa? Karena udah kaya semua kan, terus misalnya semuanya udah kaya. Terus nanti yang jadi petani yang bikin nasi supaya kita bisa makan siapa gitu. Karena semua maunya terima beres gitu kan. Jadi ya bisa dibilang saling melengkapi juga gitu. Makanya kayak menurut Ai, ya walaupun ada perbedaan, ada ngerasa kitanya sendiri ngerasanya kadang gak adil atau gimana. Tapi ya Tuhan nyiptain dunia ini seimbang gitu loh. Saling memenuhi gitu satu sama lain. Gitu sih yang Ai kepikiran. Ya di luar itu, ya itu kita nggak bisa mikir lebih jauh ya. Di luar kayak pikiran kritis orang-orang, menurut aku kita dikasih pikiran memang boleh berpikir jauh dan banyak, tapi di luar itu kan kehendaknya Sang Pencipta ya. Kita nggak bisa reach itu. Kalau kita sampai reach itu, berarti lu mau jadi Tuhan. Udah gitu aja. Berarti Ngana mau jadi Tuhan, gitu kan? Kalau saya mau jadi apa ya? jadi kayak gini Jadi aja lah pokoknya manusia aja Jadi lah. murid Tuhan Jadi Yesus manusia yang aja. taat aja. Ya betul, gitu sih. Oke, Diki gimana pengalamannya? Overthinking tentang kekristenan ya. Iya. Dulu saya sempat nganggap doa itu nggak penting. Kenapa? Doa itu dulu saya anggapnya apa ya? Buang-buang waktu. Bukan buang-buang waktu, kayak Tuhan udah ngerti lah apa yang gue mau gitu. Oke. Iya. Terus juga kayak dulu saya sempat punya paham kalau doa itu sebenarnya cuma buat afirmasiin ke diri kita sendiri aja, yang buat afirmasi ke diri kita. Jadi bukan sebuah komunikasi. Dulu ya. Sampai akhirnya Tararara. sampai akhirnya berdoa dan loh Apa yang Anda rasakan? ternyata ini dia. Wih, ini dia apa? 1 jam bersama Ricky, mari kita Ini baru mulai ya dari tadi ternyata. Ya, ini baru mulai. Begitulah sampai terjawab. Solusi life. Pokoknya sampai terjawab sendirilah. Oh, Semua merasakan. merasakan sendiri. Memang harus learning by doing ya. Oh, emang. Apa yang paling you ingat, satu doa yang Aduh, jangan deh. Jangan. satu aja. Jadi misalkan you Gak doa. ingat apa-apa. Saya tidak overthinking. Gak ingat apa-apa. Menolak untuk overthinking. Gak keinget apa-apa. Ya, tapi Hidup memandang masa depan. fokus. Iya, tapi memang apapun overthink itu, pikiran kita itu diciptakan tuh memang seluas itu ya. Tapi menurut aku ada line-line yang memang menurut aku itu nggak bisa kita lampaui. Gitu. Ada line-line yang mungkin kalaupun kita lampaui, menurut aku kita udah Ngarang sendiri. melangkahi kodrat gitu kayak. Jadi maksudnya gini, bukan melangkahi kodrat ya bahasanya. Kita berpikir lebih jauh dari apa yang ditentukan gitu. Apapun itu ya, misalkan mungkin hal-hal kayak ya namanya over, melebihi kan, melebihi gitu, dan sesuatu yang berlebihan biasanya tidak baik biasanya. Jadi apapun yang kita pikirkan, baik hal kekristenan, baik kecemasan, baik pekerjaan, apapun itu, berpikir jauh boleh, tapi berpikir berlebihan itu memang menyakitkan sih. Karena ya itu tadi nggak bisa tidur, fisik kita pasti jadi lebih capek. Betul. Kita jadi hari besoknya kita nggak bisa fokus, ya kan? Karena udah kepikiran, kita itu juga jadi nggak bisa mikir lebih maju karena kita
mandek di situ. Iya mandek di situ. Ya sih. Betul. Setuju sih. Jadi ya, overthink itu apa kita tadi bilang? Apa? Overthink itu tidak perlu. Iya, Nggak perlu. Jadi ya. Jadi ini kita ya. udah ke closing aja nih. Mari. Iya, jadi teman-teman. Patah sih. Etika mau dikasih word bagus. Maaf ya Suni. Kencana Iya. yo. Oke, kita closing ya. Ditegaskan banget ya. Jadi dari kesimpulan hari ini adalah itu sebenarnya overthinking nggak perlu teman-teman. Berpikir boleh tapi jangan sampai berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak pernah ada yang baik. Mantap. Ya betul ya Celusi ya. Tidak selalu baik. Ini afirmasi karena overthinking. Betul. Jangan ada yang sesat. Ntar habis ini pulang pada overthinking. Takut berstatement sekarang. Takut nanti viral. Ya, karena yang pasti kekhawatiran kita tidak menambah sahasta dalam hidup kita. Jadi teman-teman, dari obrolan kita hari ini, kalian tangkap yang baik-baiknya. Kalau misalkan ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Bye-bye.